Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida, NIM 2230 203143. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4. Macam-macam munasabah. Dalam Al-Qur'an terdapat keterkaitan munasabah atau interkoneksi antar ayat atau surat dengan beragam variasinya. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Berkaitan dengan munasabah macam ini, ada uraian yang baik yang dikemukakan Nasr Abu Zaid. Ia menjelaskan bahwa hubungan khusus surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah merupakan hubungan stilistika kebahasaan. Munasabah antar nama, surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing. Tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surah sering berbentuk pola munasabah al-tahadat atau perlawanan. Munasabah antar ayat yang terletak berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid, yang artinya penguat, tafsir, penjelas, yang artinya penguat, tafsir, penjelas, i'tirad, bantahan, dan tasdid, penegasan. Munasabah antar ayat menggunakan pola tafsir apabila suatu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat di sampingnya. Adapun munasabah antar ayat menggunakan pola bentuk tasdid apabila suatu ayat, bagian ayat yang mempertegas arti ayat yang terletak di sampingnya. Munasabah yang berpolakan at-tanzir terlihat pada adanya perbandingan antara ayat-ayat yang berdampingan. Selanjutnya, pola munasabah takhalus terlihat pada perpindahan dari awal pembicaraan pada maksud tertentu secara halus. Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, misalnya Allah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat dan dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Munasabah antar fasilah atau pemisah mengandung tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menguatkan yang disebut dengan tamkin, makna yang terkandung dalam suatu ayat. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Tentang munasabah semacam ini, As-Suyuti telah mengarang sebuah buku yang berjudul Marasid Al-Matali Al-Baqarah
ayat 1 sampai ayat 20, misalnya Allah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat dan dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Munasabah antar fasilah atau pemisah mengandung tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menguatkan yang disebut dengan tamkin, makna yang terkandung dalam suatu ayat. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Tentang munasabah semacam ini, As-Suyuti telah mengarang sebuah buku yang berjudul Marasid Al-Matali fi Tanasub Al-Makati wa Al-Matali. Contoh munasabah ini dalam surah Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Jika diperhatikan, pada setiap pembukaan surah akan dijumpai munasabah dengan akhir surah sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencapainya. Misalnya, pada permulaan surah Al-Hadid dimulai dengan tasbih. Artinya, semua yang berada di langit dan yang di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 1. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surah sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sedang di sini dengan NIM 2230-203141 dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Munasabah Quran. Pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqarabah atau kedekatan, al-musyakalah, al-muwafaqah atau kecocokan. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rob atau sekalian. Secara terminologi atau istilah, munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu menurut Al-Zarkashi, artinya munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Menurut Mana Al-Qoftan, munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah ketertarikan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat atau surat dengan surat. Cara mengetahui munasabah. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya, pengetahuan tentang ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun para sahabat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Actually, ini menjelaskan secara global bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek bahasan. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungan atau interkoneksi jauh dekatnya korelasi. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar atau tidak berlebihan. Kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan. Ilmu-ilmu Al-Quran merupakan rangkaian ilmu yang berkaitan. Di zaman Rasulullah SAW, tidak ada spesialisasi disiplin ilmu tertentu seperti halnya munasabah, karena hajat keperluan saat itu
cukup sederhana sesuai dengan tuntunan zaman pada saat itu. Kemajuan zaman menghendaki ada berbagai bahasa tertentu dalam bidang ilmu termasuk ilmu munasabah. Ilmu munasabah merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Dengan mempelajarinya, maka seseorang dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik. Karena ilmu ini akan menjelaskan secara sederhana interkoneksi antar ayat dan surah dalam Al-Quran. Para pembaca akan dapat memahami serta mengerti bahwa Al-Quran merupakan salah satu kesatuan yang berkaitan dari awal hingga akhir. Di samping itu, para ulama bersepakat bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam tempo 20 tahun lebih mengandung bermacam-macam hukum atau tasyri dan dengan beragam sebab yang melatar belakanginya atau asbabun nuzul. Meski demikian, sesungguhnya Al-Quran memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat, sehingga untuk memahami ayat-ayat yang tidak mempunyai asbabun nuzul yang spesifik, maka tawaran ilmu munasabah dapat dipakai sebagai sarana untuk menempati ruang kosong tersebut. Adapun kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan atau koleransi antara bagian Al-Quran baik antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebelagahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat yang lainnya. Kesimpulan, ilmu munasabah adalah studi tentang kolerasi dalam antar ayat pada beberapa ayat atau antar surah dalam Al-Quran. Ada beberapa cara mengetahui munasabah, yaitu harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surah, uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah, menentukan tingkat uraian-uraian tersebut atau klasifikasi, dan berhati-hati dalam menarik simpulan relevansinya.